Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel kali ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, di video kali ini aku akan ngebawain sebuah kisah horor lagi, dan kita langsung lanjut aja di videonya. Jadi pada hari itu ada seorang mahasiswa yang melakukan pendataan di desa. Kemudian ada dua mahasiswa dengan jurusan kebidanan, dan dia ini mendapatkan tugas pendataan di area pegunungan gitu guys. Di situ karena pegunungan mungkin ya, jadinya rumahnya itu jarang, dan di situ hanya ada dua rumah saja, dan itu pun jaraknya 7-10 meter gitu ya. Itu agak cukup lumayan jauh gitu. Udah cuma dua rumah, terus itu jaraknya jauh gitu guys. Kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan ibu-ibu yang menatap mereka dengan tatapan tajam gitu, tapi mereka tidak berpikir macam-macam, dan mereka tetap tersenyum kepada si ibu ini, tersenyum dengan sangat ramah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk mendata beberapa rumah. Nah, tibalah dia di salah satu rumah yang terlihat sangat sepi dan sunyi, seperti tidak ada yang menghuni gitu di rumah itu. Dan mereka pun mengucapkan salam gitu ya, tetapi tidak ada satupun jawaban dari dalam rumah tersebut, karena mereka berpikir oh mungkin mereka nggak dengar nih. Jadinya mereka memutuskan untuk mengecek ke belakang rumah. Di belakang rumah mereka bertemu dengan nenek-nenek, tapi nenek ini tersenyum dengan sangat ramah gitu kepada mereka, seperti menyambut mereka begitu. Mungkin si nenek ini berpikir kalau si mahasiswa ini dari kota jauh gitu. Si nenek ini memberikan minum kepada si mahasiswa karena haus, dan mereka pun meminum air dari nenek tersebut. Dan mereka pun melakukan pendataan, dan pendataan itu pun berjalan dengan sangat lancar. Nah, kemudian mereka berpamitan kepada si nenek untuk melanjutkan pendataan berikutnya di rumah yang lain gitu. Dan beberapa saat kemudian mereka pun tiba di salah satu rumah. Alangkah terkejutnya mereka gitu ya, ternyata si pemilik rumah ini adalah ibu-ibu yang mereka temuin di jalan tadi gitu. Terus si ibu-ibu ini tuh langsung bilang gitu sama mereka kayak ada apa ya gitu. Terus si mereka ini menjawab mereka akan melakukan pendataan di desa itu gitu. Mereka pun membuka pembicaraan. Mereka habis mendata di salah satu rumah. Mereka menunjuk gitu kayak di sebelah sana kita tadi habis melakukan pendataan di sana seperti itu. Setelah mahasiswa ini mengucapkan itu, si ibu-ibu ini tuh langsung nengok gitu guys, kiri kanan gitu ya. Ibu-ibu ini wajahnya langsung terlihat seperti serius sekali gitu. Setelah dia melihat kiri kanan, dia langsung menyuruh masuk si mahasiswa ini gitu ke dalam rumahnya. Tanpa berpikir buruk dan berpikir apapun, si mahasiswa ini langsung masuk ke dalam rumah si ibu-ibu ini. Kemudian di dalam rumah tersebut, si ibu-ibu ini pun menanyakan lagi gitu, kalian beneran habis mendata di rumah yang di sana gitu? Kalian yakin? Kalian beneran? Mahasiswa ini pun menjawab, iya bu, yakin, kita habis mendata rumah di sana. Si ibu-ibu ini pun menjawab, soalnya yang saya tahu pemilik rumah tersebut itu sudah meninggal dan rumah itu kosong. Kemudian mahasiswa itu pun bilang tuh pada ibu-ibu itu, loh terus nenek-nenek tadi siapa gitu. Dia belum yakin gitu kalau misalkan rumah itu tuh kosong, sedangkan dia habis ketemu sama nenek-nenek gitu. Si ibu ini pun menjawab, nenek siapa? Nenek itu sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu. Ketika mendengar perkataan tersebut dari si ibu ini, mereka langsung panik, ketakutan gitu ya, terkejut sekali gitu. Ketika mereka kembali, mereka pun mengamati rumah tersebut, dan mereka memang melihat tidak ada seorang pun di dalam rumah itu gitu. Di depan rumahnya pun udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Karena tidak percaya, mereka bertanya kepada warga setempat untuk memastikan kebenaran itu, dan jawaban dari warga setempat itu sama seperti ibu-ibu tadi. Rumah itu udah lama kosong, pemiliknya itu meninggal. Beberapa saat kemudian
salah satu mahasiswa tersebut terdiam dan membisu. Ketika dipanggil namanya, dia tidak menyaut sama sekali. Kemudian si mahasiswa ini pun sadar, tetapi suaranya itu hilang gitu, dia nggak bisa berbicara sama sekali. Kemudian mereka pun menghubungi orang tua dari si mahasiswa tersebut. Kemudian si mahasiswa tersebut dibawa pulang oleh kedua orang tuanya untuk diobati gitu sama orang tuanya. Dan kabarnya pun si mahasiswa tersebut sekarang udah sembuh, udah berhasil diobati. Oke guys, video kali ini sampai di situ dulu. Dan buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa langsung ceritain ke Instagram aku. Dan sampai jumpa.